Saya untuk menjelaskan beberapa struktur dasar tentang pemodelan basis data, yaitu diantaranya adalah konsep dasar basis data, lalu kelemahan pemrosesan file tradisional, lalu kelebihan pendekatan basis data, dan yang terakhir adalah risiko pendekatan basis data. Nah, untuk konsep dasar basis data yaitu diantaranya ada data, informasi, dan basis data. Data adalah fakta mentah seperti angka, teks, atau gambar yang belum memiliki makna. Lalu informasi ialah data yang telah diproses sehingga lebih berguna untuk pengambilan keputusan, yaitu dan yang terakhir basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir untuk memudahkan penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan. Seperti contoh, yaitu contoh data mahasiswa di kampus seperti nama, NIM, dan jurusan disimpan dalam database agar mudah diakses. Lalu untuk yang kedua adalah kelemahan pemrosesan file tradisional. Di antaranya program data dependence, setiap perubahan data memerlukan perubahan program yang mengaksesnya. Lalu redundansi dan inkonsistensi data. Data yang sama disimpan di banyak tempat, berpotensi terjadi kesalahan. Lalu pembatasan dalam berbagai data, yaitu sulit bagi banyak pengguna untuk mengakses data secara bersamaan. Lalu pengembangan lama. Pembuatan sistem baru memakan waktu karena data harus disusun secara manual. Lalu pemeliharaan yang rumit. Jika ada kesalahan dalam data, sulit untuk memperbaikinya tanpa memengaruhi bagian lain. Seperti contoh, data pelanggan di toko disimpan di banyak file Excel terpisah, menyebabkan duplikasi dan perbedaan informasi. Lalu yang ketiga, kelebihan pendekatan basis data. Independensi program data ialah data bisa diperbarui tanpa harus mengubah program yang menggunakannya. Lalu redundansi terencana. Data hanya disimpan satu kali untuk menghindari duplikasi. Lalu konsistensi dan integritas data. Database memiliki aturan untuk memastikan data tetap akurat dan valid. Lalu akses data yang lebih baik. Banyak pengguna bisa mengakses data dengan cepat dan aman. Lalu keamanan yang lebih baik bisa memberi akses hanya untuk pengguna tertentu. Untuk contohnya, sistem perbankan menggunakan database untuk memastikan semua transaksi dicatat dengan benar dan aman. Dan yang terakhir ialah risiko pendekatan basis data. Biaya implementasi yang tinggi, perlu membeli perangkat lunak dan perangkat keras yang lebih canggih. Lalu setelah itu kompleksitas manajemen, yaitu harus ada tenaga ahli, database administrator untuk mengelola sistem. Lalu konflik organisasi. Jadi tidak semua orang bisa langsung menerima perubahan dari sistem lama ke baru. Lalu risiko kehilangan data. Jika tidak ada backup, data bisa hilang karena kesalahan sistem atau serangan siber. Seperti contoh, jika sebuah perusahaan beralih ke sistem database tetapi tidak memiliki backup, mereka bisa kehilangan semua data pelanggan jika sistem rusak. Itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.